Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial terkait cara pengisian form Excel template usulan nomor induk mahasiswa bagi calon mahasiswa PPG guru tertentu. Untuk form Excel ini nanti silakan Bapak Ibu bisa mengunduh atau mendownloadnya pada laman PPG LPTK. Nanti setelah Bapak Ibu klik tombol lapor diri di SIM PKB, itu akan diarahkan pada website PPG LPTK. Nanti silakan di bagian depan. Nah, sebentar. Oke. Nah, nanti setelah klik tombol lapor diri, Bapak Ibu diarahkan ke halaman website PPG Umat atau PPG LPTK. Nanti silakan Bapak Ibu calon mahasiswa PPG guru tertentu, silakan klik di bagian ini, klik di sini, atau bisa melalui yang di atas pojok kanan, pilih PPG guru tertentu. Nah, nanti akan ada di sini untuk informasi pengumuman lapor diri. Nah, terkait dengan tutorial yang akan saya sampaikan ini, yaitu pengisian template usulan NIM, Bapak Ibu silahkan unduh pada berkas persyaratan lapor diri di bagian atau poin nomor 3 nih, dokumen Microsoft Excel template usulan NIM. Silahkan nanti Bapak Ibu klik saja unduh atau download di sini. Nah, nanti setelah di-download, setelah Bapak Ibu buka, tampilannya akan seperti pada layar. Cuma di sini saya modif sedikit untuk beberapa isian sehingga mungkin agak berbeda sedikit dengan isian yang ada di template usulan NIM yang diunduh melalui website, supaya tidak melanggar copyright dari YouTube. Adapun di sini semua pengisian data ini merupakan data contoh. Jadi data rekayasa, bukan merupakan data asli dari pemilik data tersebut. Nah, nanti baca dulu petunjuk yang ada di bawah. Isikan di baris yang berwarna kuning, artinya Bapak Ibu isi pada baris ketiga yang di sini. Adapun isian yang berwarna kuning itu merupakan contoh pengisian. Jadi yang di atas ini sebagai panduan atau sebagai contoh Bapak Ibu mengisi data diri yang real, data pribadi yang dimiliki oleh Bapak Ibu calon mahasiswa. Nah, nanti petunjuk yang kedua, jika sudah diisi lengkap, Bapak Ibu silakan hapus data yang di atas, sisakan data diri yang ada di baris ketiga, data real sesuai dengan data Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari yang kolom pertama, yaitu di kolom NIM, nomor induk mahasiswa. Silahkan dikosongkan saja nanti pada baris ketiga di kolom pertama ini, karena memang template ini digunakan untuk pengajuan atau usulan nomor induk mahasiswa, sehingga kolom pertama dikosongkan. Kita lanjut ke kolom kedua, nama lengkap. Silahkan nanti Bapak Ibu pindahkan mouse ke atas. Nah, di sini silakan ditunjuk saja tulisan nama. Itu nanti akan ada petunjuk pengisiannya. Untuk semua item pengisian dari awal sampai akhir itu semua sudah memiliki petunjuk isiannya. Nah, untuk kolom nama silakan ditulis nama lengkap mahasiswa tanpa gelar. Nama lengkap sesuai yang ditulis di ijazah terakhir, entah itu ijazah S1 atau ijazah D4. Silakan ditulis nanti di sini. Ya, sebagai contoh saya ikuti saja yang di atas. Nah, seperti ini. Ini cuma contoh saja, adapun data yang di atas pun ini juga sebagai contoh, bukan data real. Nah, nanti silakan kita beralih ke kolom ketiga, yaitu tempat lahir. Untuk tempat lahir, ini ada petunjuknya. Tempat lahir diisikan sesuai dengan tempat lahir yang tertulis di kartu identitas, di KTP atau di SIM. Nanti silahkan ditulis saja sesuai dengan yang tertulis pada KTP atau kartu SIM yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Selanjutnya di kolom tanggal lahir. Nah, kolom tanggal lahir di sini itu panduan penulisannya, formatnya adalah dari tahunnya terlebih dahulu, setelah itu bulan, setelah itu tanggal. Nah, misalkan kita ambil contoh saja yang di atas,
1995 bulan 9 tanggal 8. Nah, lalu untuk jenis kelamin, nah pilihannya cuma dua, laki-laki atau perempuan. Kita ikuti saja yang di atas. Tapi nanti silakan Bapak Ibu pada baris ketiga isikan sesuai dengan data real. Nah, adapun yang saya isikan di sini itu adalah hanya contoh saja, jangan diikuti. Jadi isikan sesuai dengan data pribadi Bapak Ibu masing-masing. Untuk nomor induk kepegawaian, ini berisikan 16 angka yang tertulis di KTP. Silakan nanti ditulis lengkap. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, seperti ini sebagai contoh saja. Oke, kalau misalkan ketemu pengisiannya seperti ini, silakan nanti Bapak Ibu saat penulisan di awal berikan tanda petik 1 di depannya. Supaya tidak berubah format penulisannya, silakan berikan tanda petik 1 di depan angka pertama. Ini nomor induk kepegawaian yang tertulis di KTP Bapak Ibu. Lalu untuk kolom agama, nah kolom agama ada pilihannya, silakan disesuaikan dengan agama yang tertulis di KTP Bapak Ibu. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu maupun yang lainnya, silakan diisikan. Nah, di sini hanya sebagai contoh saja. Nah, lalu kolom berikutnya nomor induk siswa nasional, ini wajib 10 angka. Nah, namun kiranya Bapak Ibu sewaktu SMA dulu tidak atau belum memiliki NISN tertulis di raport ataupun di ijazah, ini silahkan nanti dikosongkan Bapak Ibu kiranya memang tidak tertulis NISN di raport atau di ijazah SMA Bapak Ibu. Ijazah SMA ataupun madrasah aliyah ataupun SMK ataupun SPG dulu mungkin yang masih sekolah pendidikan guru maupun yang lainnya. Silahkan dikosongkan kalau misalkan tidak ada. Nah, di sini saya kosongkan saja karena memang mayoritas calon mahasiswa PPG guru tertentu itu tidak tertulis untuk NISN di raport atau di ijazahnya. Kita beralih ke jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftaran di sini sesuaikan saja Bapak Ibu dengan di atas. Dituliskan pemerintah. Karena jalur pendaftarannya adalah jalur pemerintah. Mungkin untuk yang NISN-nya kita berikan silang saja 10 angka, 10 karakter. Nah, seperti ini. Kita beralih ke kolom NPWP. Nah, di kolom NPWP silakan dituliskan bagi yang memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, silakan Bapak Ibu baca instruksinya. Untuk warna hijau itu boleh kosong, tetapi kalau memang sudah ada datanya silakan diisikan. Bisa Bapak Ibu cek warna yang di atas ini dengan yang di kiri maupun yang di kanannya. Kiri kanannya berwarna merah, sedangkan untuk yang kolom NPWP ini berwarna hijau. Boleh dikosongkan kiranya memang tidak ada datanya. Namun lebih baik diisikan kiranya Bapak Ibu memiliki data tersebut. Nah, di sini cuma sebagai contoh. Oke, ini sebagai contohnya untuk pengisian NPWP. Lalu kolom kewarganegaraan tinggal diikuti saja Bapak Ibu. Indonesia, jenis pendaftarannya sama pun juga seperti yang contoh di atas. Tanggal masuk kuliahnya pun juga sama, tahun 2024 bulan 9 tanggal 23. Mulai semesternya pun juga sama, 2024-1. Nah, nanti untuk jalan. Nah, untuk jalan di sini kan warnanya hijau, RT, RW sampai nama dusun. Kiranya memang di data alamat di KTP ataupun di SIM ataupun di identitas lainnya tidak tertulis ada jalan, RT, RW, nama dusun, silahkan bagian ini dikosongkan. Kalau memang ada ya silahkan dituliskan sesuai dengan jalan,
RT RW, nama dusun yang tertulis di KTP. Nah, di sini sebagai contoh saya samakan dengan di atas, cuma nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan yang tertulis di KTP atau di data identitasnya. RT 3, RW 3, nama dusun saya samakan dengan di atas sebagai contoh. Kelurahannya sama juga, misalkan Kertaharja. Lalu kecamatannya misalkan di sini saya samakan dengan di atas. Kode pos, nah, kode pos daerah masing-masing yang tertulis di KTP. Kalau tidak ada tertulis di KTP, silakan dicari melalui Google. Nah, jenis tinggal. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang bingung untuk kolom isian ini kita harus tulis apa, silakan ditunjuk saja di bagian atasnya. Nanti akan ada pedoman pengisian. Untuk jenis tinggal silahkan diisikan. Kalau misalkan rumah sendiri ya ditulis rumah sendiri. Kalau misalkan itu kontrakan ditulis kontrakan. Kalau tinggal bersama orang tua tinggal tulis saja sesuai dengan panduan di sini, bersama orang tua, wali, kos, asrama, panti asuhan maupun yang lainnya. Kolom selanjutnya alat transportasi. Nah, di sini pilihannya ada banyak. Silahkan disesuaikan dengan kondisi real Bapak Ibu masing-masing, apakah menggunakan sepeda motor, mobil, jalan kaki, angkutan umum dan sebagainya. Telepon rumah silahkan nanti dituliskan kalau misalkan ada nomor telepon rumahnya. Ini sebagai contoh. Nah, nomor HP, tuliskan nomor HP yang aktif. Diprioritaskan yang memiliki nomor WhatsApp. Ini sebagai contoh juga, yang di atasnya pun juga sebagai contoh. Nanti silakan ditulis nomor HP yang aktif yang memiliki nomor WhatsApp. Nah, untuk email juga email yang aktif yang sering Bapak Ibu gunakan. Diusahakan yang berdomainnya adalah Google, misalkan itu Gmail. Nanti silakan dituliskan saja. Di sini sengaja saya pakai silang supaya tidak kena copyright. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, email saya tidak berdomain Google, misalkan menggunakan domain yang lain, yang penting emailnya masih aktif, silakan dituliskan saja di sini. Nah, untuk data penerima KPS kita tunjuk dulu keterangannya. Nah, di sini bagi yang penerima kartu perlindungan sosial, misalkan kalau Bapak Ibu sebagai penerima, ketik angka 1 saja, karena sesuai dengan instruksi, jika merupakan penerima maka tulis 1 atau ya, jika bukan penerima tulis 0 atau tidak, 0 atau 1 saja. Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai penerima KPS, silahkan di kolom sebelahnya dituliskan nomor KPS-nya, kartu perlindungan sosialnya di sebelah. Nah, ini cuma sebagai contoh, silahkan dituliskan lengkap. Nah, kita masuk ke data orang tua. Nah, ini untuk nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan dari ayah kandung. Silakan nanti dituliskan sesuai dengan yang tertulis di kartu keluarga. Sebagai contoh saja, oke, setelah itu tulis lengkap nama ayah kandung sesuai dengan yang tertulis di kartu keluarga. Ini sebagai contoh. Tanggal lahirnya silakan disesuaikan. Ini sebagai contoh. Lalu pendidikan ayah silakan dicek, nanti di sini ada opsi pilihannya, apakah dia itu putus SD atau SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, paket A, paket B, D1 sampai dengan S3. Silakan nanti dituliskan di sini. Misalkan di sini saya berikan contoh seperti ini. Lalu pekerjaan ayah silakan disesuaikan nanti untuk isiannya, entah itu pekerjaannya nelayan, petani, peternak, PNS, atau tidak bekerja, wira swasta, wira usaha, dan sebagainya. Silakan nanti dilengkapi sesuai dengan data real. Penghasilan. Nah, untuk penghasilan, kalau misalkan di sini isiannya
kurang dari 500.000 silakan ditulis angka 11. Kalau misalkan penghasilannya di antara 500.000 sampai dengan 900-an, isi angka 12, demikian sampai dengan 20 juta lebih, misalkan tuliskan 16, disesuaikan. Kalau misalkan penghasilannya berkisar di antara 1 juta sampai dengan 1.900.000, nanti silahkan kita isikan 13 seperti ini. Nah, ini bukan ditulis nominalnya, bukan ditulis misalkan seperti ini. Nah, bukan ditulis 500.000. Silahkan dicek di petunjuknya. Jika rentangnya cuman kurang dari 500.000, ketik angka 11. Jika nominalnya berada di rentang 500.000 sampai dengan 999 sekian, tulis 12. Jika berkisar antara 1 juta sampai dengan 1.900.000-an, tulis 13, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke NIK ibu kandung. Silahkan nanti dituliskan sesuai dengan data yang tertulis pada kartu keluarga. Ini cuma sebagai contoh. Nama ibu kandung, silahkan ditulis nama lengkapnya. Lalu untuk tanggal lahir, ini tuliskan tahun, bulan, baru tanggal lahir. Pendidikan, silakan nanti dituliskan pendidikannya, misalkan ini. Lalu pekerjaannya misalkan PNS, penghasilannya kita samakan misalkan dengan yang tadi yang di ayah kandung, tetapi nanti silakan disesuaikan saja dengan data orang tua bapak ibu masing-masing. Nah, selanjutnya kita beralih ke kolom wali. Nah, di kolom wali di sini silakan bapak ibu bisa mengisikan kakek, nenek, paman atau bibi atau saudara, bisa adik, bisa kakak ataupun sepupu misan, pokoknya siapa saja yang dianggap sebagai wali silakan nanti bapak ibu isikan, tulis nama lengkapnya, lalu untuk tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir sebagai contoh. Pendidikan tertinggi atau pendidikan walinya misalkan 1, lalu pekerjaannya, penghasilan, silakan nanti disesuaikan. Nah, untuk kode prodi ini silakan nanti disamakan bapak ibu, karena memang kode prodi untuk pendidikan profesi guru itu 86904. Nah, ini bukan contoh, tinggal di copy paste saja karena memang ini data real kode prodi untuk program studi pendidikan profesi guru, di mana bapak ibu menempuh PPG guru tertentu. Silakan nanti untuk nama prodi disesuaikan, diisikan ke bawah. SKS yang diakui tulis juga sama. Nah, selanjutnya untuk kode PT asal. Kode PT asal ini nanti bapak ibu silahkan cek di website PPG LPTK pada bagian paling bawah ini, video tutorial cek kode perguruan tinggi atau PT asal sewaktu S1 atau D4. Silahkan diklik, ditonton sampai tuntas untuk videonya. Sudah disampaikan secara lengkap dari awal sampai akhir sampai menemukan kode perguruan tinggi asal sewaktu S1 atau D4. Jika sudah ketemu nanti silahkan diketik kodenya di sini. Ini cuma sebagai contoh. Nah, nama perguruan tinggi asal silahkan dituliskan apakah itu universitas, apakah itu sekolah tinggi, apakah institut dan sebagainya. Nanti dituliskan sesuai dengan yang tertulis pada ijazah atau transkrip S1 atau D4. Ini cuma sebagai contoh. Lalu kode program studi asal, kode prodi asal, nanti sama seperti kode PT asal. Bapak Ibu silakan klik poin kelima, video tutorial cek kode prodi program studi asal sewaktu S1 atau D4. Silakan diklik, tonton sampai tuntas, jangan di skip, jangan ditonton setengah-setengah, dari awal sampai akhir. Kalau sudah ketemu silakan tuliskan di sini.
Ini cuma sebagai contoh. Nama prodi asal silakan dituliskan sesuai dengan yang tertulis di ijazah atau transkrip S1 atau D4. Nah, berikutnya jenis pembiayaan silakan dituliskan sama dengan di atas, beasiswa penuh, jumlah biaya masuk, oke, dituliskan angka 0. Nah, jika misalkan Bapak Ibu sudah mengisi data diri Bapak Ibu di baris ketiga, nah sesuai dengan petunjuk untuk baris yang kedua ini, petunjuk yang di bagian kedua, jika sudah diisi lengkap silahkan hapus yang berwarna kuning. Nah, sudah. Nanti silahkan tinggal Bapak Ibu simpan, di save, berikan nama, template usulan NIM, itu yang akan diupload atau diunggah pada formulir lapor diri. Nah, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk melengkapi berkas kelengkapan lapor diri PPG guru tertentu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.